Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li thoriqil qawim wa faqahna fi dinihil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi sahabat Tirta Abisatya. Sudah lama saya tidak menyapa teman-teman di dunia YouTube karena hampir 1 bulan lebih saya harus fokus dengan apa yang saya hadapi sekarang. Saya harus belajar dan saya harus menguasai satu bidang ilmu tertentu dalam jangka waktu yang bisa dikatakan cukup singkat. Hanya 1 bulan saya dituntut untuk menguasai satu bidang ilmu tertentu. Dan baru saja saya melihat atau membuka kanal YouTube ya, aplikasi YouTube saya. Dan seperti video-video saya yang sebelumnya yang membahas tentang dunia pernasapan, yang membahas tentang kajian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman, dan juga tentang oknum-oknum Habib seperti yang pernah saya nimbrung di dalam dunia pernasapan itu. Dan saya sedikit kaget ketika perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia YouTube masalah pernasapan yang dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Menurut saya apa yang dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu tidak ada yang salah karena itu adalah sifatnya ilmiah. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang berpendidikan, pasti kita itu akan menanggapi kajian ilmiah dengan kacamata ilmiah pula. Akan tetapi hemat saya, seiring berjalannya waktu, dari perkembangan yang saya analisa, dan mungkin analisa saya ini adalah salah atau benar, saya tidak tahu. Dan semoga saja hal-hal yang negatif yang kita takutkan tidak terjadi, karena hal ini adalah menyangkut tentang kemaslahatan umat atau rakyat Indonesia. Hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika saya melihat kontennya Gus Fuad ini, sebelumnya saya mohon maaf kepada beliau tanpa mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya kepada beliau Gus Fuad Plerit, karena beliau adalah orang-orang yang hemat saya itu adalah orang yang mempunyai ilmu, seseorang yang saya yakin beliau adalah orang yang ilmiah amaliyah dan amaliyah ilmiah. Akan tetapi ada satu garis besar dari apa yang beliau katakan yang saya tidak setuju di dalam ungkapannya beliau dalam melihat permasalahan yang terjadi, yang berkembang sekarang tentang kajian nasab ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang akhir-akhir ini menurut saya sudah sudah merembet ke badan atau parlemen Nahdlatul Ulama. Bahkan ada Habib yang di situ kalau menurut saya itu bisa dikatakan dituduh sebagai seseorang yang memalsukan nasab. Akan tetapi sampai saat ini, sampai detik ini, belum diketahui kebenaran tuduhan atas Habib Lutfi yang katanya ini memalsukan nasab dari makam Hamengkubuwono II. Dan hal itu kembali lagi ke apa yang dikatakan Gus Fuad Plerit ini. Sekali lagi saya katakan tanpa mengurangi rasa ta'zim saya kepada beliau, hemat saya kalau sekelas Gus Fuad Plerit ini dalam menghadapi ombak yang terjadi dalam dunia pernasapan yang terindikasi, yang menurut saya ini sudah ditunggangi oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah umat Islam, yang ingin memecah belah umat atau rakyat Indonesia. Saya kira untuk Gus Fuad Plerit, sebagai beliau adalah orang yang mempunyai ilmu, bahkan beliau adalah orang yang ilmiah amaliyah dan amaliyah ilmiah, saya kira sepak terjang beliau untuk saat ini tidak lagi hanya di dunia per-YouTubean, akan tetapi lebih mengarah kepada lapangan. Artinya apa? Artinya kalau Gus Fuad itu melihat
kekhawatiran di tubuh NU, maka action atau apa namanya langkah-langkah yang ditempuh oleh Gus Fuad ini tidak lagi memberikan ungkapan-ungkapan atau narasi-narasi di dunia per-YouTubean, karena hal ini hemat saya akan menjadi bola liar dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah antara kita sesama umat Islam. Jadi hemat saya, mohon maaf Gus Fuad Peleret, semoga ini didengar oleh beliau. Untuk saat ini bola liar yang ada di dunia YouTube tentang pernasapan Kiai Haji Imaduddin Utsman, saya harap dan saya meminta kepada Gus Fuad untuk tidak lagi lebih gerakannya itu lebih ke action, lebih bergerak di dunia real, di dunia nyata. Artinya kalau ada seseorang tokoh ulama yang di situ ada kaitannya dengan Nahdlatul Ulama, kemudian Gus Fuad ini melihat orang tersebut atau tokoh tersebut ini sudah tidak sesuai atau tidak sepakat dengan apa yang ada di dalam pikirannya Gus Fuad, mungkin Gus Fuad bisa menelepon beliau, atau syukur-syukur Gus Fuad mau menemui tokoh-tokoh NU tersebut untuk mengajak tukar pikiran dari segala sisi, bukan hanya satu sisi, akan tetapi dari segala sisi. Karena saya yakin yang namanya tokoh Nahdlatul Ulama ini adalah orang-orang yang sudah memahami tentang ilmu agama dan siasatul muluk, ya. So Gus Fuad lebih mengarah ke dunia realnya saja di dalam pergerakan tentang pernasapan Kiai Haji Imaduddin Utsman ini, supaya apa yang dinarasikan oleh Gus Fuad ini tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang ingin memecah belah umat Islam, yang menginginkan orang Indonesia ini terpecah belah seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga apa yang kita sampaikan di dalam per-YouTubean ini adalah dan pemikiran-pemikiran yang tujuannya itu sama, mengarah kepada kebaikan. Karena apapun yang kita sampaikan sekarang nanti akan dilihat oleh anak-anak kita nanti. So hari ini berikanlah yang terbaik supaya anak-anak kita nanti akan melihat hal-hal yang baik dari apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.